Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam buat kawan-kawan yang ada di live YouTube malam hari ini. Jadi hari ini semua apa kabarnya? Sehat semua? Harapan saya teman-teman yang ada di acara malam hari ini sehat walafiat. Dan kalau lagi ada yang punya masalah ya seputar yang hari ini kita akan bahas adalah penyembuhan alami untuk masalah diabetes. Semoga dari sharing yang nanti teman-teman dapatkan pada malam hari ini menjadi solusi untuk teman-teman terapkan ya. Nah, mungkin sebelum saya mengundang para praktisi, para penyehat ya, penyehat tradisional, para dokter ya. Mungkin saya akan sapa buat teman-teman semua yang malam hari ini hadir ya. Yang hari ini hadir mungkin bisa dilihat dari kota mana aja. Ada dari Riau, halo Riau, Pak Amir. Dari mana lagi? Dari Surabaya, halo selamat malam Surabaya. Dari Balikpapan, halo Bu Tukiem. Wow, dari Sangatta, ada 4 kota udah ya. Ya, wow. Dari Bojonegoro hadir. Halo malam Bojonegoro. Dari Berau, Kalimantan Timur ya ini ya. Oke, dari Jakarta. Halo Jakarta. Selamat malam semua teman-teman. Oke, Balikpapan ready. Jadi, oke Semarang hadir ya. Kotanya hadir, 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 hadir ya. Jadi buat teman-teman yang hadir hari ini, Palangkaraya ya, halo selamat malam. Wow, banyak banget ya berbagai kota yang hadir malam hari ini untuk mendapatkan satu informasi tentang bagaimana sih solusi alami diabetes yang hari ini ya menjadi satu momok yang sangat sangat digandrungi ya, entah itu yang senior, bahkan banyak banget generasi milenial juga mengalami namanya diabetes itu sendiri ya, terutama diabetes tipe 2. Dan pada malam hari ini teman-teman semua, jadi buat teman-teman semua yang juga punya tantangan yang sama, mungkin teman-teman juga udah bisa mempersiapkan ya pertanyaan buat teman-teman yang punya tantangan tersebut. Jadi siapkan pertanyaan Anda, bisa ketik nanti di kolom chat ya, apa sih masalah Anda, udah berapa lama, dan yang teman-teman alami itu apa aja ya, tantangannya ya, mengalami selama berapa lama ini apa aja. Jadi teman-teman ketik supaya nanti dapat satu solusi ya dari yang malam hari ini akan di-sharingkan. Dan yang kedua bagi teman-teman yang sudah menerapkan konsep penyembuhan alami dan akhirnya mengalami penyembuhan itu sendiri, juga bisa ketik kolom komentar ya di bawah ya. Kalian yang udah terbantu ngalami sembuh bisa ketik ya juga di kolom komentar supaya memberikan satu inspirasi buat teman-teman yang lain ya bisa menjadi sehat ya, menjadi gaya hidup yang sehat. Oke, buat teman-teman semua, saya Yunita ya, belum perkenalkan ya. Kenalan dulu ya. Kalau nggak kenalan, maka kita kenalan ya. Saya Yunita, saya memandu acara ini dari awal sampai akhir, teman-teman. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan mengundang ya, beliau ini sebagai asisten bedah ya, selama 14 tahun ya. Jadi asisten bedah di rumah sakit, jadi bagian bedah-bedah, operasi-operasi berarti beliau bersama dokter, benar nggak? Ya, dan banyak menangani kasus-kasus ya seputar diabetes ini juga teman-teman. Dan beliau juga sebagai praktisi kesehatan lebih dari 8 tahun dengan konsep penyembuhan alami. Oke, mungkin tanpa panjang lebar, saya akan mengundang Ibu Cantik yang malam hari ini udah ready di sana. Oke, selamat malam Ibu Heswindari. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam. Malam semua, bisa dengar suara saya? Ya, oke. Oke, halo, selamat malam semua yang ada di YouTube ya. Boleh saya sharing ya pengalaman saya dan kebetulan kenalkan dulu ya, nama saya Heswindari, bisa dipanggil juga Winda. Ya benar, saya dulu seorang perawat di ruangan operasi dulu kerjanya ya. Dan berapa tahun ini saya sangat mendalami di penyembuhan alami ini. Oke, baik, malam ini kita share ya, sharing tentang bagaimana solusi dari diabetes itu sendiri. Boleh dibantu nggak ya slide-nya? Oke, kita kenalan dulu ya teman-teman ya. Selain kami praktisi kesehatan, kami juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan terbesar ya, namanya Besworld International ya. Dan di Indonesia cabangnya kami itu ada 2, di Jakarta dan Surabaya, dan cabang kami juga udah berabah di berbagai negara ya, kurang lebih hampir 20 negara.
Seperti itu. Oke, slide. Nah, malam ini kita tanya jawab ya. Tanya jawab solusi alami diabetes ya atau kencing manis. Karena penyakit ini banyak banget sekarang ya dialami masyarakat. Seperti itu. Oke, kita lihat. Penderita diabetes ya di Indonesia mencapai yang 30 juta ya pada tahun nanti ya 2030 nanti ya, karena memang sudah banyak banget ya penderita diabetes ini, apalagi sekarang penderita diabetes tipe 2, karena memang tipe diabetes ini ada kurang lebih 3 macam ya. Tipe 1 ya, karena kalau tipe 1 itu karena dari autoimun ya, yang tipe kedua ini banyak sekali ya, dan tipe ketiga itu diabetes gestasional ya, itu biasanya dialami oleh ibu hamil. Nah, tapi malam ini kita ngebahas diabetes tipe 2 ya, karena banyak banget sekarang ini tipe 2 ya. Next, coba kita lihat ya. Nah, faktor resiko ya. Kita tahu faktor-faktor resiko diabetes tipe 2 ini seperti apa sih? Yang pertama ya, kita tahu memiliki berat badan obesitas yang berlebihan. Nah, hati-hati ya, karena itu resiko bisa menyebabkan diabetes juga. Karena yang kedua, distribusi lemak perut yang tinggi. Nah, gaya hidup juga sekarang banyak banget ya, makanan yang sembarangan, karena sekarang banyak makanan yang siap saji ya, dan jarang olahraga ya, seperti itu ya. Nah, riwayat diabetes dalam keluarga juga, usia di atas 45 tahun, dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya di bawah 45 tahun tuh banyak juga yang kena diabetes ya. Nah, kondisi pre-diabetes ya, terus ada riwayat diabetes saat hamil ya, terus wanita dengan sindrom ovarium polikistik yang ditandai dengan menstruasi yang tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebihan dan obesitas, dan itu harus hati-hati ya resiko-resikonya. Kita lagi next. Nah, gejala diabetes seperti apa sih? Nah, yang pertama, hati-hati kalau misalkan sering buang air kecil, terutama di malam hari. Kok sering banget? Nah, itu harus waspada karena sekarang kan tidak menuntut kemungkinan. Tadi lihat ya, resikonya 45 tahun bisa ke bawah juga. Tidak menuntut kemungkinan ya, umur di bawah 30 tahun juga udah banyak orang kena diabetes ya. Tapi kalau misalkan udah kayak seperti ini, hati-hati ya, harus cepat diperiksa. Nah, sering merasa haus dan lapar. Nah, terus berat badannya turun. Nah, luka yang sulit sembuh ya. Mudah terserang infeksi ya, kayak flu sering-sering banget ya, itu hati-hati, harus cepat diperiksa ya. Kulit sering-sering gatal ya, terus pandangan sudah mulai kabur, sering kelelahan, nyeri ya, kebas tangan tuh banyak sekarang, kebas tangan, kebas kaki, dan itu harus cepat diperiksa ya teman-teman ya. Kesemutan, gatal di kemaluan pada wanita ya, dan ada gangguan ereksi ya. Nah, itu harus sudah diwaspadai, harus cepat periksa ke dokter ya. Terus, nah, apa sih komplikasinya ya? Karena memang kalau kita tahu diabetes ini adalah ibu segala penyakit ya, dia akan mengundang katanya penyakit lain. Kenapa seperti itu? Karena kalau kadar gula yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah ya, sehingga menyebabkan gangguan sirkulasi darah. Ya, kita lihat pada saat di mata bisa menyebabkan kebutaan ya. Terus kalau misalkan kena saraf otak bisa menyebabkan stroke ya. Terus ada lagi kalau misalkan ke jantung ya, hati-hati juga, bisa menyebabkan hipertensi. Kalau ke ginjal ya, gagal ginjal karena mungkin terlalu banyak konsumsi obat yang berlebihan ya. Karena kalau diabetes itu kan ada yang orang minum konsumsi obat seumur hidup, benar nggak seperti itu? Nah, hati-hati dengan gagal ginjal. Nah, maaf, laki-laki biasanya menyebabkan juga impotensi, karena kan gangguan pada sirkulasi di dalam darah seperti itu. Dan nanti kalau ke kaki ya, kalau udah mulai kebas apa segala macam, hati-hati, karena kadang-kadang kalau orang diabetes ini, kalau udah kebas kaki kan nggak berasa, benar nggak? Nah, kalau keinjek paku apa segala macam itu kan nggak berasa, tahu-taunya tiba-tiba kakinya sudah mulai bengkak. Nah itu yang harus kita waspadai ya. Cepat, pokoknya udah ada ngeliat gejala-gejalanya seperti yang saya jelaskan di atas, itu harus cepat periksa ke dokter ya. Tapi jangan khawatir teman-teman semua yang ada di YouTube ini, yang penting kita harus tahu solusinya seperti apa, benar nggak ya? Kita lihat solusinya seperti apa sih ya. Nah, yang pertama kita ada namanya Alpha Meta, yang intinya semuanya perbaiki dari nutrisi makanan. Nah, kita tahu kalau diabetes kan otomatis ada gangguan di pankreasnya, benar nggak? Nah, kita perbaiki nutrisi bagaimana sel-sel di pankreas itu mengalami suatu regenerasi sel yang bagus ya. Kita ada namanya Alpha Meta dari nutrisi ekstrak beras merah, ada Phytomax dan Alpha Spin. Apa itu? Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Nah, ini Alpha Meta. Jadi Alpha Meta ini adalah makanan pokok sel tubuh ya, dari kulit ari beras merah ya, yang terbaik di dunia dan diproses secara organik. Nah, kita tahu Alpha Meta ini kan dia bukan berasnya ya, kulit arinya.
Bayangin, 1 sendok takar saja itu sama dengan kurang lebih 10 kg beras merah kita makan ya. Nah, fungsinya banyak sekali. Dia bisa mendetoks, meremajakan sel, ya, meregenerasi dan penyembuhan sel, dan membuat kekuatan penyembuhan sel secara alami. Kuncinya perbaiki sel-sel tubuh. Karena kalau misal diabetes pasti ada kerusakan ya di pankreas yang menghasilkan hormon insulin yang nggak bisa ya, gitu ya. Jadi harus ada perbaikan sel itu sendiri. Nah, Alpha-Meta itu solusinya karena alami sekali ya. Yang kedua ada namanya Vitamex. Nah, Vitamex ini adalah ekstrak dari buah dan sayur. Kita tahu ya, tubuh kita juga harus nutrisi ya dari buah dan sayur. Kebanyakan kan kita nggak makan sayur yang terlalu banyak, benar nggak? Nggak mungkin 5 warna ya. Buah pun nggak mungkin berbagai macam warna. Biasanya seperti itu. Udah kalau makan 1 buah, makan sayur 1, ya udah selesai. Nah, ternyata kebutuhan tubuh kita itu harus minimal 5 warna, macam buah dan sayur ya. Nah, Vitamex ini ya sudah lengkap karena dia udah ekstraknya ya. Dia mengandung fitonutrien, nutrisi mikro dari tumbuhan ya, 100% alami dan organik ya. Dan ekstrak 22 jenis buah dan sayur dari 5 warna buah dan sayur. Fungsinya juga banyak, anti-inflamatori ya, anti pembekakan ya, antibakteri ya, fungi, tumor, anti alergi, dan bahkan meremajakan perbaikan sel juga. Bantu berbagai penyakit kronis ya, menurunkan gula darah ya, yang itu yang dimain ya, kolesterol, dan meningkatkan kekebalan tubuh, dan itu sangat penting ya, seperti itu. Dan next, nah ada lagi media kita yang sangat luar biasa. Oh ini ya, kita lihat kuncinya ya, Alpha-Meta dan Vitamex ya. Kalau kita minum Alpha-Meta dan Vitamex ya, jadi seluruh sel kita akan menjadi sehat, sehingga jaringan sel menjadi sehat, organ tubuh sehat, sistem tubuh menjadi sehat, dan insya Allah tubuh kita juga menjadi sehat ya. Rangkaiannya seperti itu kuncinya ya. Next, nah ada lagi salah satu yang sangat luar biasa juga ya, teknologi canggih dari Jerman ya, dan ini sangat penting juga untuk proteksi tubuh kita, namanya Alpha-Spin. Apa itu Alpha-Spin ya? Next, kita lihat. Nah, jadi Alpha-Spin ini adalah teknologi canggih Jerman. Dia alatnya multifungsi dan enggak ada kadaluarsanya ya, seperti itu. Dan fungsinya apa? Dia mengeluarkan satu gelombang alam ya, yang membantu mengharmonisasi gelombang tubuh kita. Nah, tanpa kita sadari ya, tubuh kita ini ya terpapar oleh namanya gelombang ya, radiasi kayak seperti ini ya. Kita di depan komputer terus, pakai wifi, pakai handphone, itu kan handphone pasti nggak ketinggalan, apalagi sekarang online, benar nggak? Dan itu tanpa disadari, radiasi itu akan menyerang tubuh dan akan merusak. Nggak langsung teman-teman, butuh proses merusak tubuh. Tapi yang paling penting ya, kita harus ada proteksinya, yaitu Alpha-Spin ini ya. Dia menghasilkan living water ya, dan bagus banget untuk ke air ya. Dan ada terapi warna ya, kromoterapi, dan menjaga kesehatan. Nih tadi ya saya jelaskan proteksi dari radiasi EMF. Next, kita lihat lagi. Nah, kita lihat ya, tubuh kita apalagi orang diabetes pasti mengalami gangguan di sirkulasi darah. Otomatis darahnya ada mengalami pengentalan ya. Nah, kalau pengentalan otomatis oksigen dalam tubuh kan berkurang ya. Makanya tadi terganggu dari jantung ya, saraf segala macam seperti itu. Nah, kita lihat sebelumnya. Ya, ini dites ya teman-teman ya. Jadi pada saat menggunakan Alpha-Meta dan Alpha-Spin ya, aliran darahnya jadi lebih lancar seperti itu. Kita lihat ya di layar. Oke, next. Nah, bagaimana lagi caranya? Cara penggunaannya ya. Nah, digosok juga bisa, digosok. Nah, tubuh kita ini kan terdiri hampir 80% cairan, teman-teman ya. Jadi kalau digosok itu bagus, itu merangsang juga ya. Next lagi, kita lihat. Nah, lewat senter. Jadi berbagai macam cara, bisa digosok, bisa lewat senter, lewat air juga bagus tadi ya. Next. Nah, ini lewat air ya. Kita tahu ya, pada saat tubuh kita tadi ya, saya jelaskan 80% tubuh kita terdiri dari cairan ya. Nah, kalau ke minuman juga ya, itu bagus banget. Dia merubah struktur air ya, membentuk air kita jadi heksagonal. Airnya berstruktur fotonik ya, dan membentuk elektron bebas ya dalam cairan. Dan itu bagus banget ya, membentuk air antioksidan. Nah, ini banyak orang yang senang ya, seperti itu. Dan membentuk air awet muda untuk tubuh kita. Siapa yang mau? Ya, otomatis ya, seperti itu. Yang kita maunya air, bagaimana caranya tubuh kita aliran darahnya lancar ya, sehingga oksigen bagus dan bisa menampilkan awet muda ya, penuh elektron. Wow, itu sangat luar biasa ya. Multifungsi Alpha-Spin ini. Kita lihat testimoninya ini banyak sekali ya untuk diabetes ya. Lihat mengalami, karena banyak sekali orang kena diabetes tuh katanya orang diabetes basah katanya ya, seperti itu. Tadi ya, karena gangguan di
di daerah kaki ya, kesemutan daerah kaki, kebas di kaki, nggak berasa keinjak paku ini terjadinya seperti itu ya. Tapi pada saat konsumsi alfa meta, vitamin, nanti alfaspin, dari dalam dia membentuk perbaikan sel langsung dari dalam ya, seperti itu. Next lagi. Nah ini banyak lagi kesaksian kita ya, dari yang jantung ya, yang asam urat, diabetes ya, darah tinggi, kolesterol ya, alhamdulillah banyak mengalami satu pemulihan. Next lagi kesaksian. Nah ini juga ya, diabetes 500 turun dan kakinya yang tadi ya bisa nutup dengan cepatnya ya. Next lagi. Nah prostat vitalitas ya, karena diabetes salah satunya untuk para lelaki ya, itu gangguan, maaf ya sekali lagi, karena memang sebenarnya nggak tabu, memang itu udah apa, terdengar udah biasa ya sebenarnya. Kalau orang udah sakit diabetes pasti gangguan di vitalitas. Nah coba pakai minum alfa meta yang rutin ya, dalam waktu 3 bulan ya, karena sel kita berkembang dalam waktu 3 bulan ya, ingat ya, sel kita berkembang 3 bulan butuh prosesnya. Pakai alfaspin juga ya, disenterin ya di daerah kemaluannya ya, ini itu insya Allah ya, dengan aliran darah bagus, oksigen bagus ya, insya Allah itu akan nanti vitalitas kembali lagi ya, seperti itu. Next lagi. Nah dan kita banyak kesaksiannya dari berbagai macam penyakit ya, boleh diklik di YouTube kami ya, di Penyembuhan Alami 88, itu banyak kesaksiannya dari berbagai kota juga ya, berbagai daerah. Oke, mungkin itu aja sharing dari saya Mbak Yunita. Oke, Bu Indah, thank you banget sharingnya ya. Jadi buat teman-teman yang hadir hari ini, sekilas penjelasan bagaimana konsep penyembuhan alami itu sendiri ya. Nah, sebelumnya teman-teman saya juga mau memperkenalkan siapa aja sih hari ini ya, narasumber ya yang hadir malam hari ini ya, selain Ibu Winda yang tadi menjelaskan. Di sini juga malam hari ini kami mengundang beliau sebagai dokter spesialis bedah ya, yang udah puluhan tahun dan menangani banyak banget kasus diabetes. Otomatis namanya dokter spesialis bedah. Pasti apa-apa masuk ke beliau dulu nih sebelum dibedah-bedah, kan beliau spesialis bedah. Dan di sini juga saya mengundang nanti ada Ibu Nevi, background beliau adalah penyehat tradisional di bidang acupressure, dan beliau juga pendidik nasional di bidang acupressure dan bekam sunnah lebih dari 10 tahunan ya, seperti itu. Dan beliau juga ini dulunya juga sama mengalami diabetes itu sendiri. Dan terbantu nanti beliau nanti akan sharingkan juga ya. Dan juga saya akan mengundang juga nantinya testimonial ya dari yang mengalami penyembuhan, yaitu Ibu Nelly Natalia. Oke, mungkin teman-teman tadi udah sekilas sharing dari Ibu Winda. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang hadir di acara hari ini, kalau kalian nanti ada pertanyaan apapun, ya udah siapkan pertanyaan, ketik aja di kolom komentar, nanti kami tampilkan untuk diberikan satu solusi ya. Dan buat teman-teman yang udah mengalami penyembuhan alami, boleh juga sharing sebagai inspirasi ya. Oke, nah saya akan mengundang ya narasumber kita yang kedua. Tadi kan asisten bedah ya, 14 tahun. Nah, sekarang dokter bedahnya kita tampilkan ya, kita undang langsung ya. Karena beliau ini juga akan sharingkan ilmunya, karena yang saya tahu dari beliau juga bahwa diabetes itu katanya merusak. Nah, merusak apa aja nih ya? Oke, saya undang langsung Bapak Dr. Sugeng Suparno. Halo Bapak, selamat malam. Halo, malam. Malam Bapak, silakan, waktu dan tempat kami persilakan Bapak Sugeng. Kirain bagian tanya jawab nih. Nah, untuk mendeteksi, kita tahu ya caranya mendeteksi diabetes ya. Pertama, kita harus cek gula darah dulu. Waktu gula darah puasa ya, banyakkan di atas 200 ya. Kemudian yang lebih canggih lagi, HbA1c. HbA1c di atas 6,5 gitu ya. Nah, gejala-gejala diabetes seperti tadi banyak tadi ya. Jadi orang itu banyak makan tapi tidak gemuk-gemuk, tambah kurus, terus minumnya biasa kok sering kencing ya. Terus kemudian yang untuk laki biasanya kejantannya berkurang atau ereksinya menurun. Terus kemudian kalau untuk wanita ya, jadi harus diwaspadai kalau mereka ada gatal-gatal di organ dalamnya ya.
itu kita harus curigai, bukan cuma jamur aja, harus kita cek dia tuh terkena diabetes atau enggak, ya, sampai dipastikan seperti itu. Nah, diabetes itu multi organ ya, jadi selain pankreasnya yang kena, karena kegagalan sel beta pankreas, juga ada disfungsi dari sel alfa yang di pankreas, di mana terjadi peningkatan sintesa dari glukagon atau gula darah ya pada waktu puasa meningkat, sehingga pemecahan glukosa hati juga meningkat pada waktu puasa. Itu yang menyebabkan kenapa orang diabetes itu meningkat gula darah puasanya. Kalau normalnya kan biasa-biasa aja ya, kadang-kadang di atas 100 atau 100 kurang lebih seperti itu. Kemudian terjadi juga kelainan di sel lemak ya. Jadi terjadi resistensi ya. Menyebabkan asam lemak bebasnya meningkat. Makanya kolesterol atau lain-lain juga meningkat seperti itu ya. Terus ini juga mengganggu sekresi insulin juga untuk lemaknya. Terus terjadi juga gangguan dari otot. Di situ terjadi penurunan transportasi glukosa ke otot. Jadi otot kalau aktivitas gerak kan butuh ya untuk glukosa untuk sebagai bahan bakarnya ya. Tapi di sini terjadi penurunan pada diabetes dan juga penurunan sintesa dari gula di situ, dan juga terjadi penurunan oksidasi glukosa di otot tersebut. Jadi kenapa obat untuk diabetes semacamnya banyak ya. Kemudian di hepar juga terjadi tahanan insulin, jadi insulinnya tinggi tapi terjadi resistensi di hepar, sehingga produksi glukosa dalam keadaan puasa itu meningkat. Sehingga di sini ada obat titik tangkap di situ, salah satu contohnya metformin yang bekerja di situ. Bukan banyak-banyak sekali yang lain. Contohnya juga di otak ya. Mana fungsi dari insulin menekan dari nafsu makan ya. Dia menekan nafsu makan. Jadi kalau orang gemuk ya, baik yang diabetes maupun yang non, terjadi hiperinsulin. Ya, sehingga terjadi resistensi insulin, kemudian nafsu makannya meningkat. Jadi makan terus sama banyak seperti itu. Terus di usus juga begitu. Probiotik dan prebiotik juga berguna di situ, sehingga untuk meregulasi keadaan hiperglikemi. Kemudian di usus halus juga begitu, terjadi penyerapan karbo yang berlebih ya. Sehingga titik tangkapnya ada obat di situ juga, yaitu karbose ya, dan banyak sekali yang lainnya. Ginjal juga begitu. Ya fungsinya juga kalau keadaan normal itu kan kalau gula darah tinggi kan di keluar ya lewat urin ya. Nah kalau ginjalnya masih berfungsi dia diserap lagi sehingga gula darahnya meningkat di situ. Terus sistem imun juga pengaruhnya situ seperti itu ya. Pak Dokter, maaf ini ya diputus. Ini ada pertanyaan tadi Pak Dokter membahas tentang ginjal ya. Ini ada pertanyaan dari Melanie Shalom Pak. Punya penyakit diabetes sudah membuat sakit ginjal juga. Dengan minum Apameta, apakah memperbaiki ginjalnya dulu atau pankreasnya dulu, Pak Dokter? Nah, kalau seperti kita makan, apa yang kita makan kan tidak pilih-pilih, ya. Oh, khusus untuk yang otaknya dulu atau khusus untuk ototnya dulu. Semuanya sel tubuh kita kan dapat makan, ya kan? Jadi semuanya diperbaiki secara bersamaan, ya. Sama ini Pak Dokter, ini kan banyak kasus yang tadi datang ya konsultasi gitu bertanya gitu ya, kenapa sih banyak akhirnya orang diabetes itu kena kayak kebas di kakinya ya, kebas-kebas gitu loh Pak Dokter, terus akhirnya terjadi potong-potong. Itu kenapa biasanya Pak Dokter, yang dimana katanya diabetes itu merusak Pak Dokter, karena banyak yang suka tanya gitu loh, kenapa sih suka kebas gitu loh Pak Dokter. Gini ya, diabetes itu penyakit yang merusak. Jadi sel tubuh kita itu dirusak. Makanya sel-sel yang terkena paling kering itu sel-sel yang kecil dulu. Contohnya saraf tepi yang kecil-kecil, terus pembuluh darah tepi gitu ya. Nah, setelah itu baru meningkat yang lainnya. Kalau sel saraf tepi yang kebanyakan di mana? Tangan dan kaki kan. Nah, kalau sarafnya udah rusak begitu rasanya ya tebel. Ya. Dan juga aliran darah di situ rusak juga, seperti jadi istilahnya orang menyebutkan diabetes kering gitu ya.
Oke, Pak Dokter Sugeng. Nah, Pak Dokter Sugeng tadi kan Ibu Winda ada menjelaskan tentang alpha meta itu sendiri ya. Nah, ada kandungan alpha PSP. Nah, menurut Pak Dokter Sugeng sendiri, manfaat alpha PSP itu untuk penderita diabetes apa ya, Pak Dokter Sugeng? Satu, polisakarida peptida itu meningkatkan imunologis. Ya, seperti tadi, sistem imun juga berpengaruh di diabetes kita. Nah, kalau sistem imun kita bagus, otomatis diabetesnya juga terobati ya. Nanti ada ahli imunologis kalau dijelaskan lebih lanjut, ruwet nanti ya, panjang ceritanya. Jadi untuk awam tidak bisa dikonsumsi seperti itu. Nah, yang seperti kita tahu juga alpha meta dia juga meningkatkan, mencegah inflamasi. Nah, itu berguna sekali untuk kanker ya, karena kalau kanker ada inflamasi dia menyebarnya lebih cepat. Kemudian inflamasi juga, antiinflamasi juga dibutuhkan untuk sistem imun juga, kembali lagi ke sistem imun dari diabetes tersebut. Dan kita tahu tadi ada slide juga ya, polisakarida peptida itu meningkatkan aliran darah. Jadi motilitas, jadi gerak dari sel darah merahnya itu meningkat. Nah, kalau sel darah merahnya meningkat sehingga dia geraknya lebih gesit, sehingga bisa mengangkut oksigen maupun makanan sampai ke paling ujung ya. Contohnya jari tangan, kaki, ginjal juga, di otak juga seperti itu. Sehingga istilahnya saat makanan diantar, terus saat sampah juga dibuang, sehingga alirannya lancar seperti itu. Ya, yang seperti kita tahu, diabetes merusak dari aliran darah. Oke, Pak Dokter Sugeng. Pak Dokter Sugeng ada nggak pengalaman yang Pak Dokter Sugeng tangani ya, di mana mereka pembeda gitu ya, di mana Pak Dokter tanganin tanpa dengan melengkapi, karena kan tadi alpha spin, alpha meta, Vitamek ini kan nutrisi pelengkap ya, yang dimana pembeda tanpa dilengkapi ini sama tidak dilengkapi dengan media-media kita ini, Pak Dokter. Ada nggak yang mungkin bedah-bedah kaki kah atau yang apa gitu yang Bapak Dokter tangani, ada nggak Pak pengalaman? Mungkin ditampilkan slide saya. Itu saya cara acak aja ya dari banyak pasien. Jadi supaya nggak ngeri-ngeri sedap ya lihatnya, lumayan ya. Nah seperti ini, kalau kita zaman dulu kita buka semuanya ya. Tapi kalau di sini kita berikan masukkan obat di lubangnya itu ya. Kemudian dengan pemberian alpha meta, istilahnya lubang di sini tutupnya lebih cepat. Kalau laki seperti gini ya, biasanya kita lakukan dengan perawatan luka dan alpha meta itu 3 bulan sembuh. Biasanya bertahun-tahun seperti ini, seperti tendonnya kelihatan. Lihat lagi, cepat ya, enggak apa-apa. Nah, seperti ini ya, sehingga bagian yang kering aja yang kita buang. Kalau biasanya habis ini sudah sampai pangkalnya itu. Slide. Nah, seperti ini, kalau seperti ini kita bisa pertahankan ya kakinya ya. Dengan alpha meta tumbuhnya lebih cepat. Kalau seperti ini dia 3 bulan bisa tumbuh. Slide. Nah, ini ya. Jadi cukup bagian yang hitam aja yang kita buang, nggak terlalu banyak. Terus slide lagi. Nah, kalau ini cukup menantang ya, karena ini mulai dari satu kaki kena ya. Lihat aja kaki yang ini lebih besar dari yang sebelahnya ya. Dan dari yang hitam-hitam ini, dari yang mati ya. Dan di bawahnya itu persis, dia ada tulang. Ada tulang dan juga ada saraf ya, yang menyebabkan kakinya itu bisa terangkat ya. Bisa, kalau itu sarafnya kena, kakinya langsung lepas, turun gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini juga begitu. Jadi sistemnya kita tidak buka semuanya. Jadi dari lubang-lubangnya kita masukkan obat ya. Right. Nah, terkait lagi terus. Nah, ini juga ini tumiknya ya habis ya. Nah, kalau ini masih bisa dipertahankan juga ya. Nah, ya berhenti ya slide-nya. Stop dulu. Nah, waktu sebelum adanya alpha meta, pasien dengan sakit-sakit seperti itu, datang saya gula darahnya rata-rata 500, 600, kadang high tulisannya ya. Tadi kalau high itu sudah, alatnya sudah tidak bisa mendeteksi, jadi terlalu tinggi sekali.
Nah, problematiknya gula darah dari teman sejawat dokter bius menurunkan gula darah supaya mengurangi efek samping dari proses pembiusannya ya. Nah, kalau gula darahnya biasa, orang-orang dengan rata-rata 500, begitu kita turunkan minimal lah di bawah 200, di atas 150, orangnya itu pasti lemes. Nah, yang kita tahu diabetes itu dia hitungannya hari ya. Kalau sudah kena, terus ada infeksi, ada nananya, hitungannya hari dia jalannya. Harinya, jadi cepat naiknya, 5 cm, 5 cm ke atas terus. Kadang 10 cm, cepat sekali seperti itu. Nah, saya jarang dengan itu. Sebelumnya ya banyak yang diamputasi. Nah, sejak adanya Alpha Meta itu bisa masuk ya, sehingga gula darahnya bisa turun dalam waktu 1 hari itu bisa kita turunkan ya, drastis ya, dari 500 sampai ke jadi 150. Mestinya itu tidak bisa ya, kontraindikasi ya. Meskipun kalau kita turunkan secara cepat itu pasti ada efek sampingnya. Tapi dahsyatnya di sini pasiennya itu tambah seger. Jadi pasiennya tambah seger sehingga tidak ada alasan dari dokter bius tidak membius pasiennya. Jadi tetap operasi jalan terus sehingga kakinya bisa diselamatkan seperti itu. Sehingga saya mainnya di situ. Oke. Ya. Dok, boleh gak tahan dulu ya dok ya? Kayaknya semakin excited nih teman-teman dokternya juga excited banget ya Pak Dokter Sugeng. Saya tahan dulu ya Pak Dokter Sugeng, boleh ya? Oke, Ya, tadi sampai dia bilang, dok gambarnya ngeri ya. Tapi fakta yang terjadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti kakinya dipotong-potong kayak gitu ya. Tahan, oke. Dokter Sugeng tahan dulu. Di sini saya akan mengundang ya. Nanti saya tampilkan lagi Dokter Sugeng ya. Karena ini banyak pertanyaan juga. Nah, di sini saya akan mengundang, beliau ini testimonial ya, yang dimana pasangan beliau itu mengalami, nanti beliau juga akan sharingkan langsung, dimana udah diabetes plus kena COVID ya. Nah, langsung aja saya mengundang Ibu Meli. Halo, selamat malam Ibu Meli. Halo, selamat malam Mbak Yunita. Malam Ibu, boleh sharingkan pengalamannya Bu Meli? Oke, boleh. Oke, selamat malam semuanya yang ada di YouTube ini ya, YouTube channel ini. Saya mau sharing, ini pengalaman pribadi. Jadi tadi apa yang dijelaskan oleh Dokter Sugeng itu benar banget gitu loh. Sama Bu Winda juga tadi ya, tentang efek daripada diabetes ya. Nah, jadi suami saya ini mungkin dari pola hidup ya, dari orang tuanya suka makan yang manis-manis, yaitu terbawa. Nah, jadi kurang lebih berapa tahun yang lalu itu habis tes darah, ya mungkin bukan kategori yang berat ya di awalnya ya, mungkin masih 150, 170, itu masuk kategori yang apa, prediabetes ya. Ya benar ya Dokter Sugeng ya. Di awalnya seperti itu gitu loh. Nah, terus mempengaruhi nggak seperti tadi ke vitalitas? Iya. Nah, makanya waktu dengar sharing dari teman-teman, Alphaspin bisa membantu apa segala, itu kita coba gitu loh. Memang ternyata ajaib ya, tanpa diapa-apain dengan obat, itu sangat membantu banget hubungan suami istri dengan Alphaspin. Nah, tapi karena tetap tidak dijaga pola makannya, seperti itu. Dan ini berlangsung terus gitu, gula darahnya, ya kan. Nah, waktu kena COVID itu yang luar biasa, enggak disangka sama sekali, kok ya pas merasa nggak enak, periksa darah. Waktu itu hasil cek darah HbA1c-nya itu 10,5. Itu kan tinggi banget. Bahkan dikonsultasikan ke dokter, itu udah masuk kategori diabetes tipe 2. Seperti itu. Jadi sudah langsung harus konsumsi obat gitu loh. Nah, waktu itu udah langsung katanya, karena kebetulan adiknya juga diabetes ya, langsung dikasih obat yang sama dokternya kasih ya kan, minum. 2 hari kemudian tes, ternyata COVID. Nah, ternyata rupanya dampak dari COVID itu membuat gulanya itu naiknya cukup signifikan gitu loh. Dan itu kan bahaya banget kan, saya dengar banyak sekali informasi kalau ada komorbid seperti itu kan itu bahaya gitu loh. Nah, saya thank you banget ya, waktu itu saya juga ada sempat konsul sama Dokter Sugeng, ya kan. Nah, beliau sarankan terapkan semua yang ada yang saya punya. Jadi saya punya Alphaspin, ya saya pasang Quantum, saya juga center, ya kan. Kemudian Alpha Meta sehari 3 kali, dan ini yang paling
sehari ini satu botol ini bahkan cuma diminum 3 hari aja gitu. Ini sehari 3 kali, tetap obat dokternya konsumsi. Dan memang seperti yang tadi dokter Sugeng ngomong, gula darahnya itu langsung terjun turun ke 40. Itu katanya kalau orang normal itu udah pasti katanya ya itu udah pasti kelepek-kelepek atau lemes banget gitu loh. Tapi suami saya itu kondisinya tetap bagus gitu loh. Sehat gitu loh. Persis tadi yang dokter Sugeng ngomong, akhirnya kan pasiennya boleh tetap operasi karena kondisi tubuhnya bagus gitu loh. Nah, itu karena apa? Saya percaya banget gitu loh, Alpha Meta ini membantu banget. Nah, setelah itu rutin minum, kondisi gula darah itu dicek setiap hari. Ya puji Tuhan sampai hari ini gula darahnya normal, di bawah 150 setiap hari. Jadi Alpha Meta tetap dikonsumsi sampai hari ini, ya kan? Sehari 2 kali, 3 kali, Vitomek juga. Dan Alphaspin ini nggak pernah lepas. Jadi ini kita kombinasikan, karena ini lebih alami. Bahkan hari ini konsumsi obat dokter sudah nggak ada. Nah, seperti itu sharing dari saya, Bu Yunita. Semoga bisa membantu teman-teman mungkin juga dapat tantangan kesehatan seperti itu. Oke, Bu Meli. Thank you sharingnya ya, Bu Meli. Sedikit sharing ya. Silakan Pak Dokter. Kalau gula darah 40 itu di tempat kita pasti masuk ICU. Tapi ya, dasarnya ya, saya juga sering membimbing orang-orang dengan diabetes ya, supaya mereka bisa lepas dari insulin, ada yang bisa lepas dari obat, itu gula darah mereka rata-rata masuknya sekian, 40-an. Ya, karena kita tahu ya, Alpha Meta kan memperbaiki organ sel semuanya diberi makan, sehingga yang sel pankreas yang masih kelepek-kelepek gitu ya, yang setengah hidup setengah mati itu jadi aktif lagi, dia bisa memproduksi insulin lagi dan lain sebagainya. Akhirnya dengan obat yang seperti biasanya dia minum dan makan yang seperti biasa porsinya dia makan, itu gula darahnya bisa turun jadi 40. Nah, tapi saya kaget, kebanyakan orang gula darahnya segitu kalau enggak masuk ICU ya. Saya seger, iya seger, enggak keringat dingin, enggak. Sehingga saya sarankan, wah kalau begitu obatnya harus dikurangi bertahap terus. Jadi respon dari Alpha Meta untuk perbaikan tubuhnya, sel-sel tubuhnya sudah berjalan nih, berarti obatnya yang harus dikurangi. Gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi karena faktor turun tadi, artinya faktor obat dikurangi ya dok ya, seperti itu ya. Bagus banget ya, berarti menjadi satu solusi pelengkap banget ya, si Alpha Meta, Alphaspin, dan Vitomek itu sendiri. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itu sharingnya ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum pertanyaan yang saya tampilkan, saya juga mengundang ya, beliau ini yang tadi saya udah infokan ke teman-teman semua. Beliau ini juga penderita diabetes, tapi bukan hanya penderita diabetes, tapi beliau juga punya background sebagai, sebentar ya teman-teman, sebagai penyehat tradisional di bidang acupressure. Dan beliau juga ini pendidik nasional di bidang acupressure dan bekam sunnah ya. Jadi beliau pasti udah tahu karena lebih dari 10 tahun ya di bidang ini. Jadi tentang herbal itu sendiri, karena banyak kan gak mau nih obat dokter ya, biasanya gitu ya. Takut ke dokter ya, apalagi kalau udah berkaitan amputasi ya paling takut ya. Akhirnya beliau tuh mencari banyak di luar sana tuh dengan cara herbal ya. Nah, karena ini beliau rananya yang paling tepat untuk berbicara, langsung saja saya undang ya Ibu Neviani. Selamat malam Ibu. Halo Ibu, suaranya nggak kedengaran ya Bu Nevi. Suara Ibu Nevi kedengaran teman-teman? Halo buat teman-teman, apakah suara Ibu Nevi kedengaran dari sana? Enggak ya, enggak kedengaran ya. Dari suaranya Pak Dokter Sugeng, enggak kedengaran, Bu Linda enggak kedengaran. Oke, buat nanti sebelum nanti Bu Nevi lagi ini, kita langsung dulu tanya ke pertanyaan. Halo Bu Nevi, udah oke? Oke, nah Pertanyaan aja. Pertanyaan dulu ya, saya ditampilkan ya pertanyaan ya. Nanti sambil nanti tunggu Bu Nevi hadir. Nah, di sini ada pertanyaan, bisa lihat ya teman-teman di layar. Pertanyaan dari Adi Rito Sakti. Apa benar penderita diabetes bisa lepas dari obat?
Tadi penjelasannya Dokter Sugeng kurang lebih tadi udah terjawab mungkin ya teman-teman ya tentang alpha meta, atau Dokter Sugeng mau tambahin lagi? Seperti tadi yang dari sharingnya dari Bu Meli ya, dengan asupan makanan yang sama, terus dengan obat gula yang sama, yang biasanya tinggi ya, tapi dikencengin alpha meta dan Vitomax-nya, itu gula darahnya bisa turun. Artinya bukan alpha meta dan Vitomax itu bukan sebagai obat penurun gula darah ya, tapi memberikan makan pada sel tubuh yang seperti tadi saya jelaskan ya, mulai dari otak dan macam-macam yang aneh-aneh itu ya, kalau dipelajari banyak ya, itu terobati semuanya, sirkulasinya diperbaiki, semua diperbaiki, sehingga penggunaan glukosa, terus produksi glukagon, terus sel beta pankreasnya sudah dapat nutrisi, sel alfanya juga dapat nutrisi. Akhirnya apa? Metabolisme tubuh itu kembali ke normal. Nah, seperti orang sehat ya, kalau orang sehat, kita sehat begini ya, kalau kita minumin obat anti diabetes ya, pasti gulanya drop, ya kan? Kenapa? Sel tubuhnya kita metabolisme sudah normal. Jadi kalau orang penderita sudah minum obat yang seperti biasanya, terus gula darahnya cenderung drop, ya, sebaiknya obatnya yang dikurangi. Obatnya dikurangin ya. Pernah saya membimbing seperti ini, ada yang dikurangin terus sampai lepas, sampai sekarang lepas, dan orangnya masih hidup ya, di Jawa Tengah, dan awalnya itu dengan kaki busuk seperti tadi juga ya, terus juga ada kena stroke dari bola matanya, terus stroke dari satu sisi tubuhnya juga, tapi sekarang info yang terakhir ya, dia masih mengkonsumsi alpha meta ya, terus waktu itu juga pakai Alphaspin ya, satu pasang ya. Nah sekarang dia sudah tidak minum obat diabetes sama sekali, dan tetap saya monitor gimana gula darahnya, normal. Dan dahsyatnya pasien ini bisa jalan kembali, terus matanya berkedip-kedip ya, karena ada gangguan saraf itu juga normal. Nah, bayangkan kalau kita bisa membuat orang seperti itu, senang ya. Jadi perasaan puas itu tidak ternilai dengan uang, seperti itu. Nah, mungkin Mbak Nevi juga bisa sharing, Mbak Nevi. Ya, selamat malam. Oh, sudah jelas suara saya? Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang berada di YouTube, yang sedang menyaksikan workshop ini. Jadi, saya berangkat dari pengalaman sendiri ya. Saya memang di keluarga itu tipe yang dari orang tuanya bapak saya sampai bapak saya sendiri pun diabetes. Jadi sampai saat ini sebetulnya saya nggak suka yang manis-manis sebetulnya, karena seperti teh aja itu tuh sukanya yang pahit gitu ya. Namun ketika saya cek gula dalam darah saya itu sangat tinggi gitu ya. Tinggi maksudnya tinggi seperti itu di usia saya. Nah, seperti itu. Nah, setelah setelah saya berkenalan bertemu dengan media-media ini seperti alpha meta, Vitomax dan Alphaspin ini sangat sejalan dengan apa yang saya jalani ya, dengan bidang saya, akupressure seperti itu. Kenapa sejalan? Karena sifatnya memperbaiki self healing seperti itu. Nah, seperti alpha meta yang tadi dijelaskan ya, memperbaiki dari sel. Karena kalau saya itu sifatnya kalau misalnya ketika sakit, saya mengaplikasikan kepada anak-anak saya gitu ya. Saya inginnya memperbaiki, bukan hanya menghilangkan rasa sakitnya aja seperti itu. Jadi ketika ada media ini dan saya pelajari, ini dia sifatnya memperbaiki dari segi alpha meta, Vitomax dan Alphaspin ini. Dan ketika saya mempelajari Vitomax dan Alphaspin, di sana ada terapi warna ya, terapi warna yang mana bersinergi juga sejalan dengan pengobatan TCM kami seperti itu. Jadi ketika saya mengaplikasikan, saya mengkonsumsi alpha meta, Vitomax dan menggunakan Alphaspin,
ini sangat membantu untuk menyeimbangkan tubuh saya. Bahkan bukan hanya darah ya. Tadi kan Alpaspin itu memperbaiki peredaran darah, struktur cairan yang ada di dalam tubuh kita, struktur cairan yang ada di air yang akan kita minum, tapi dia melancarkan peredaran darah yang ada di dalam tubuh, seperti itu. Nah, selain itu, Alpaspin ini, dia membantu menyeimbangkan emosional kita, seperti itu. Jadi, menyeimbangkan emosional kita, lalu, apa namanya, ada hormoterapi. Jadi hormoterapi ini kalau misalnya di TCM itu dia ada 5 warna yang inti yang akan membantu organ dalam tubuh kita bekerja secara baik, seperti itu. Nah, sepertinya salah satunya saya akan jelaskan sedikit. Seperti merah, itu warna merah itu mempengaruhi jantung dan usus kecil. Nah, untuk kuning itu mempengaruhi limpa dan lambung. Putih mempengaruhi paru-paru dan usus besar, dan biru mempengaruhi ginjal dan kandung kemih, dan hijau mempengaruhi hati dan empedu. Nah, ketika saya mempelajari Vitomax dan Alpaspin, itu dia justru memperbaiki dari langsung ke akar permasalahan, seperti itu. Jadi menyeimbangkan, ketika tubuh kita seimbang, emosional kita seimbang, hormon kita seimbang, dan sel juga akan sel tentunya berperan penting untuk memperbaiki tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi sehat, seperti itu. Mbak Nevi, tahan dulu, saya mau tanya sedikit nih ya, berkaitan dengan ini ya tadi tentang nutrisi sama herbal, karena katanya ya nggak sembarangan juga untuk treatment kan kalau penderita diabetes ya, karena kan ada biasanya herbal ini, herbal itu, tapi kenapa dengan Alpameta itu, Vitomax itu, Alpaspin itu membantu secara keseluruhan gitu loh, jadi nggak beda-beda seperti itu. Dan ya, untuk Alpaspin itu sendiri juga, Alpaspin itu sendiri juga katanya kalau ada penyumbatan membantu ya, itu gimana sih konsepnya Mbak? Ya, jadi kenapa Alpameta dan Vitomax ini dia ibaratnya bisa dikonsumsi oleh siapapun karena dia kan sifatnya nutrisi dan vitamin ya, yang sudah diproses dan tidak mengurangi dari segi vitamin atau apapun itu. Tapi ketika herbal itu dia mempunyai sifat. Jadi herbal itu dia mempunyai sifat yang ketika sifatnya tidak sesuai dengan tubuh kita, itu tidak akan bisa nyambung ke dalam tubuh kita. Misalnya gini, kondisi herbal itu dingin kondisinya, misalnya seperti kita ambil sayuran misalnya mentimun misalnya, mentimun. Nah, mentimun itu kondisi sifatnya makanan itu misalnya dingin ya. Terus si tubuh ini kondisinya misalnya dingin. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh itu dingin dan dingin ya nggak akan seimbang tubuhnya gitu. Malah akan bertambah dingin, misalnya seperti itu ya. Dan herbal itu dari segi makanan ya. Nah, dari segi herbal pun sama gitu. Dan herbal itu tidak bisa dikonsumsi secara terus-menerus. Seperti itu. Nah, contoh saya ambil dari herbal ya, misalnya sambiloto. Sambiloto itu dingin, sifatnya dingin. Nah, ketika ketemu dengan kondisi tubuh dingin, itu tidak akan klop. Contohnya seperti itu, Mbak Yunita. Dan untuk misalnya kita mengkonsumsi kondisi panas, terus si herbal sambiloto ini masuk ke dalam tubuh yang panas, tetapi dikonsumsi terus-menerus, dia akan membuat tubuh ini menjadi dingin. Gitu. Makanya kenapa herbal ini tidak bisa dikonsumsi jangka panjang dan beberapa herbal tidak bisa dikonsumsi satu gitu. Jadi harus disinergikan lagi. Nah, dengan Alpameta dan Vitomax ini luar biasa ya. Bisa dikonsumsi untuk siapapun, bahkan dari bayi hingga lansia, bahkan kondisi urgent sekalipun itu terbantu dengan secara cepat perbaikannya, seperti itu. Dan satu lagi untuk
Untuk alpaspin satu lagi, karena alpaspin ini dia memperbaiki atau cairan dalam tubuh kita. Jadi kenapa sih yang katarak ya karena diabetes, terus kenapa ada permasalahan seperti laki-laki tadi ya, ada jadi kena vitalitas karena kan di situ tadi peredaran darah ya. Nah, dengan alpaspin ini dia dilancarkan peredaran darahnya, dilancarkan juga dari hormonnya diseimbangkan, dan jadinya alhamdulillah terperbaiki seperti itu. Terima kasih Mbak Nevi, cukup jelas ya penjelasannya ya dari Mbak Nevi ya, konsepnya media kita juga ya, dan treatmentnya beliau ya yang sejalan sinergi. Nah mungkin teman-teman kita lihat ya ada beberapa sharing testimoni ya. Ini dari siapa ini sharing testimoninya ya? Boleh ditampilkan sharing testimoninya? Oke, dari Mary Natalia. Paman saya pernah stroke berat, tapi sejak konsumsi rutin Alpameta, Alpaspin, cepat sekali pemulihannya. Jadi 5 tahun terakhir ini sehat sekali. Wow. Ya, biasanya diabetes plus stroke ya, ini udah terbantu dan sehat sekali sekarang. Ada lagi? Oke, ini dari Mardiana Wahyuni. Alpameta, Alpaspin membantu mengawal diabetes yang sudah bersama saya 18 tahun. Wow, 18 tahun ya, dan sekarang udah kondisi dan aktivitasnya udah bagus. Oke, ada lagi. Dan mencegah komplikasi jangka panjang untuk diabetes mellitus. Jadi gagal ginjal, jantung, stroke ya, karena Alpaspin dan Alpameta memperbaiki sel-sel dan memperbaiki aliran darah. Thank you ya Ibu Mardiana Wahyuni. Ibu Meli Wong, ada teman saya gula darahnya 250. Maksudnya, oke, rutin minum Alpameta, sekarang kondisinya sudah lebih baik, gula darahnya sudah turun jadi 170 tanpa obat, jaga pola makan dan dengan Alpameta saja. Wow ya. Jadi dengan pola makan yang benar, hidup jadi normal ya, jadi sehat ya. Ada lagi, kita bersama. Nah, ini ada pertanyaan ya dari kita bersama. Pak Dokter, apakah efek samping kalau sudah insulin, Pak? Nah, kalau udah insulin, maksudnya diabetes udah insulin nih, Pak Dokter Sugeng. Mungkin bisa dijawab pertanyaannya, Pak Dokter. Nah, kenapa seorang dokter memakai insulin ya? Salah satunya karena butuh reaksi cepat ya. Contohnya diabetes dengan infeksi seperti kaki tadi kan, itu harus pakai insulin. Kadang diabetes dengan gestasional, kehamilan, itu kadang juga pakai seperti itu. Tapi kalau pada orang yang tidak ada itu turun cepat, kenapa harus pakai insulin? Karena ya dengan obat-obat sudah tidak berefek nih. Jadi kerusakan sudah tambah parah seperti itu. Sehingga seperti tadi kan, obat kan titik tangkapnya macam-macam kan, mulai dari otak, ada di liver, ada di usus dan sebagainya, itu tidak berefek, sehingga mau tidak mau harus pakai insulin dari luar. Nah, sehingga menyebabkan insulin itu sebagai senjata terakhir ya. Kenapa? Supaya sel beta pankreas kita itu tidak malas. Nah, dengan penggunaan seperti Alpameta, ada pasien saya ya insulinnya cukup tinggi ya. Dia pakai 2 jenis insulin ya, yang short acting, jadi setiap makan harus disuntik, kurang lebih ya di atas 10, 16 itu. Terus ada yang long acting insulin, yaitu insulin jangka panjang ya, dia mengcover 24 jam. Jadi butuhnya sekitar 20-an juga seperti itu. Nah, kalau seperti itu, rasanya kalau hidup makan suntik, mau makan suntik, nggak makan malam suntik lagi. Rasanya jadi merasakan jarum suntik kan tidak enak ya. Nah, akhirnya kita pandu syaratnya ya, dia harus pakai Alpameta dulu, mengkonsumsi itu, pengganti nasinya. Pengganti nasi diberikan itu pakai Alpaspin, dan dosis insulin kita turunkan secara bertahap. Kenapa? Dengan penggunaan itu Alpameta itu akhirnya apa? Dia cek gula darah, sudah tidak tinggi lagi, malah gula darahnya cenderung drop. Nah, kalau sudah cenderung drop saat itu, ya saatnya obat-obat anti diabetes turunkan karena perbaikan sudah mulai jalan. Gitu. Akhirnya sekarang dia lepas dari insulin. Nah, mungkin ada 3 slide saya ya mengenai pasien diabetes saya dengan gagal ginjal.
pasien ini unik ya, dari teman sejawat yang di Semarang. Saya juga tidak pernah ketemu dengan pasien ini, ketemu lewat WA call, kadang lewat video call, begitu ya, sejak zaman pandemi ya. Nah, bukan yang satunya, yang hasil laboratorium. Nah, pasien ini unik, pertama gula darah kreatinnya 3, bisa dibesarin dikit ya, terus besarin lagi, tidak apa-apa, terus ya naikkan ke atas sedikit ya. Nah, kita lihat ini ada tulisannya ini kreatinin ya, 4,44 ya kan. Nah, terus slide berikutnya, ini tanggal berapa ini ya kira-kira, kayaknya tahun kemarin ya, Mei 2020 ya. Slide lagi ya. Nah, ini kreatinnya naik lagi jadi 5,03. Nah, bisa titik critical point seperti ini, pasien ini ngotot, dia tidak mau cuci darah. Gimana caranya tidak mau cuci darah? Akhirnya oleh ahli ginjal di refer ke saya untuk sebagai tambahan gimana caranya pasien ini tidak sampai cuci darah. Nah, pasien ini yang pertama karena dia nurut ya, syaratnya nurut ya. Dan saya sarankan dia minum Avameta 3 kali. Nah, terus saya jelaskan, Pak, minum Avameta nanti komplikasinya, Bapak nanti sering kencing. Nah, pada waktu minum Avameta kita lihat, yang kreatinin jadi 5 tadi, turun, mulai berturun. Ya, slide lagi. Nah, ini kita bisa lihat. Ini Agustus tahun 2020 ya. Dia minum sekitar 1 bulan. Jadi akhir Juni konsumsi. Nah, dia turun lagi 3,42. Nah, senang orangnya. Tapi orang ini juga seger akhirnya. Lebih seger. Usianya lumayan ya, cukup senior. Orang ini juga masih kerja loh ini. Salut dengan orang ini ya. Usianya cukup senior, 70-an lah. Nah, menurut saya. Ini 71 tahun. Jadi yang muda-muda di sini jangan menyerah ya. Dengan diabetes masih 40-45 tahun, diabetes merasa sudah tua, waduh sudah menyerah. Ini loh 71 tahun, dia masih semangat untuk bekerja ya. Karena ada solusinya dia. Slide lagi. Yang terakhir ini ya. Ini tahun ini ya, Februari ya. Ya, slide kita lihat. Turun ke bawah, ini 3,11. Dahsyat turun ya. Seperti itu. Nanti slide berikutnya nanti pertanyaan dulu aja. Oke, tahan dulu dokter ya. Ini tadi kan dari tadi ngomongin tentang Avameta, Alpaspin ya, atau sama si Vitomax. Ini saya mau tanya sama Ibu Winda nih, Pak Dokter Sugeng dan buat teman-teman ya. Bagaimana sih pengaplikasian si Alpameta itu sendiri, Vitomax itu sendiri, sama cara gunakan Alpaspin itu sendiri, Mbak Winda? Ya, seperti itu. Waktu sejalan ya dengan pakai obat tadi. Bagaimana sih pengaplikasiannya, Bu Winda? Oke, baik. Sebenarnya tadi udah dijelaskan juga sama Dokter Sugeng ya. Kalau misalkan orang itu masih ada konsumsi obat ya, tetap ya konsumsi obat dulu dari dokter ya. Nah, Alpameta ini sendiri kan kita tahu ini dari nutrisi makanan ya. Nah, minimal tadi juga dokter udah ngomong, minimal itu sehari 3 kali minum Alpameta ya, seperti itu. Ya sebenarnya simpel sih ya minum Alpameta. Pakai air hangat aja minumnya, pokoknya minimal sehari 3 kali. Dan kalau benar-benar mau totali ya, lebih bagusnya itu dalam waktu 3 bulan. Nah, kenapa dalam waktu 3 bulan? Karena sel kita berkembang itu dalam waktu 3 bulan. Kuncinya di situ. Memang semua kan butuh proses ya. Jadi kan dokter udah ngomong, bukan kayak seperti obat yang langsung turunnya cepet, gratis segala macam. Nah, Alpameta ini kan karena dari nutrisi makanan, jadi butuh proses dianya, seperti itu ya. Kalau ada obat dari dokter, tetap di-combine dulu ya, minum Alpameta sama obat dokter. Nah, tadi kan dokter juga udah ngomong ya, nanti pada saat minum Alpameta, sel-sel tubuhnya di pankreasnya sudah bagus ya, untuk menghasilkan insulin. Nah, nanti obat dokternya nanti akan berkurang sendiri, seperti itu. Nah, terus dengan Vitomax sendiri, lebih simpel lagi. Kalau Vitomax tinggal tetes saja kok, Vitomax itu. Sama juga minumnya, bisa sehari 3 kali ya, 10 tetes juga boleh, seperti itu.
Nah, untuk aplikasi dalam segi Alpaspin, wah ini sangat luar biasa ini Mbak Yunita ya, Alpaspin ya, ini saya pakai ya. Alpaspin sebenarnya gunakan itu karena alat ini kan multifungsi dan tidak ada expire ya. Jadi kita punya satu, misalkan kita punya Alpaspin, ini dipakainya jangka panjang. Yang penting jangan hilang ya, kuncinya di situ. Jadi kita bisa gunakan di air minum ya, dialirkan air mineral sini juga bisa ya. Tadi ada saya jelaskan juga fungsinya pada saat dialirkan dia heksagonal ya, menjadi air heksagonal dan lebih bagus ya, dan ke tubuh kita jadi lebih bagus. Bisa juga digosok kalau misalkan ada kayak model kram-kram. Kalau kram-kram kan otomatis tadi ya, berarti kan otomatis aliran darah dan oksigen di dalam tubuhnya itu kan nggak bagus. Nah, itu bisa dibantu juga digosok atau juga lewat senter seperti ini ya. Lewat senter diizinkan cahayanya seperti itu. Lebih simpel kalau dengan Alpaspin ini, dan combine ya Alpameta, Vitomax dan Alpaspin. Seperti itu sih Mbak Yunita. Karena ini jauh lebih hemat nantinya Mbak Yunita ya. Betul. Lebih hemat sekali. Media ini apalagi Alpaspin ini kan cuma punya, kita ibaratkan beli sekali tapi untuk jangka panjang dianya. Seperti itu. Ya, seperti yang tadi Bu Winda tadi ada lihatkan slide ya, bagaimana combine Alpameta, Alpaspin, aliran darah yang biasanya kan lengket-lengket tuh pengentalan darah jadi lancar ya. Uji lab itu ya Mbak Winda ya. Berarti untuk jangka panjang bagus banget. Karena ini nutrisi ya Mbak Winda ya, seperti itu. Iya, betul. Oke, di sini ada kesaksian Mbak Winda. Ini JJ Mini ya. Suami saya kena diabetes tinggi, tapi alhamdulillah kini stabil karena rutin minum air rendaman Alpaspin, Alpameta dan juga Vitomax. Wow. Ada lagi sharing ya, buat ditampilkan. Penderita diabetes kayak saya. Oh, ini ada pertanyaan ya. Penderita diabetes kayak saya, kenapa badan saya sering dingin, meriang, padahal kemarin dicek udah normal. Tolong penjelasannya. Ya, mungkin siapa yang mau jawab ya? Apakah Dokter Sugeng, Bu Nevi, atau Bu Winda, silahkan ya. Baik, oke, langsung saya aja nih. Pak Dokter Sugeng boleh lah ya, atau Bu Nevi boleh lah ya, siapa ya? Baik, Mbak Yun, saya mencoba ini ya, menjawab ya. Jadi kondisi seperti itu tandanya kondisi tidak seimbang ya. Jadi tidak seimbang. Mungkin untuk penjelasan secara ininya bisa Dokter Sugeng mungkin yang menambahkan. Cuman kalau dari segi TCM itu kondisi tubuh tidak seimbang seperti itu ya. Nah, dengan minum Alpameta, Vitomax tentunya ya, terus dengan Alpaspin dia akan menyeimbangkan tubuh sehingga energi dalam tubuh kita lancar dengan baik ya, melancarkan dengan baik, dan peredaran darah kita akan seimbang, juga hormon juga akan terbantu seimbang. Seperti itu sih. Mungkin Dokter Sugeng bisa menambahkan. Oh, dan sedikit lagi untuk konsumsi Vitomax, kenapa? Kan ada sebagian kondisi diabetes itu ada yang tidak boleh mengkonsumsi buah apa gitu ya, seperti itu ya. Kenapa Vitomax bisa dikonsumsi oleh kondisi yang diabetes, bahkan bagus ketika mengkonsumsi Vitomax? Karena di Vitomax itu dia 5 unsur warna itu ada, sehingga membuat tubuh seimbang seperti itu. Silakan Mbak Yun. Oke. Mungkin ini ya ada penjelasan. Oke, boleh Dokter Sugeng, silakan. Nah, orang diabetes dengan gula darah tinggi, seperti kita tahu ya tadi ya, dengan resistensi ya, ada kelainan dari tubuh kita ya, butuh dari istilahnya gula yang tinggi, terbiasa dengan gula darah tinggi, terus gula darahnya diturunkan ke normal. Seperti pada pasien saya, pasien itu pasti akan lemes. Nah, kalau gula darah, meskipun gula darahnya normal ya, sehingga apa? Metabolisme tubuh yang biasa tinggi itu dia jadi drop, akan terjadi komplikasi banyak. Ada pelepasan dari sitokin itu menyebabkan respon imunologis juga, akhirnya vasokonstriksi pembuluh darah dan sebagainya, sehingga orangnya kelihatannya gula darah normal, tapi lemes, pucat, keringat dingin.
Gitu. Ya. Oke, oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Ibu, penjelasannya ya, Bu. Mungkin di sini boleh tampilkan ini ya. Apakah ada efek negatifnya kalau punya diabetes mellitus minum obat kuat buat laki-laki? Nah, ini seputar vitalitas berarti ya. Karena vitalitas tuh penting banget ya. Karena kalau udah turun ya, itu masalah untuk para bapak-bapak ya. Ini Pak Bu Munisi, ini Bapak atau Ibu ya? Mungkin di sini boleh nggak Ibu Winda atau Dokter Sugeng? Mungkin Bu Winda deh ya. Perihal ini boleh menjawab ya. Kalau tanya, karena memang tadi saya udah jelaskan di awal ya. Memang kalau apa tuh gejala yang sudah apa vital yang menurun memang harus hati-hati kalau bagi laki-laki ya, baik itu umur berapapun ya. Karena kan sekarang coba kita lihat sekarang itu diabetes itu nggak menuntut kemungkinan umur 20-an pun sudah kena diabetes loh. Seperti itu. Karena kan tipe 2 ya itu banyak banget dari faktor makannya mungkin atau faktor kegemukan segala macam itu kan bisa ngefek ya. Nah, karena kita tahu tadi penjelasan kalau orang diabetes ya, berarti aliran darah dan oksigen di dalam tubuhnya kan ada bermasalah ya di daerah aliran darah ya, seperti itu. Apalagi di vitalitas ya. Nah, dengan insya Allah dengan Alpha Meta kita tahu perbaiki yang penting satu, perbaiki aliran darah, perbaiki nutrisi sel-sel tubuhnya ya insya Allah bagus seperti itu. Nah, apalagi di vitalitas itu kan paling utama. Nah, bisa dipakai ini ya Alphaspin itu disenterkan langsung di daerah apa di daerahnya itu ya, di daerah vitalitasnya disenterin aja ya supaya aliran darah di situ lebih bagus. Dan jangan lupa dikombin dengan minum Alpha Meta minimal dalam waktu sehari 3 kali ya, pakai Vetomax ya, perbaiki dulu selnya dan aliran darah tubuh lancar bagus. Nah insya Allah itu ya nanti nambah lebih jereng lagi itu Mbak Yunita. Mungkin Dokter Sugeng bisa nambahin ini seperti apa Dokter Sugeng? Biasanya yang merasakan ibu-ibu ya. Nah, memang betul seperti yang diceritakan Mbak Winda tadi ya. Ya kita kembali ke akar permasalahannya ya. Diabetes itu penyakit yang merusak pembuluh darah kecil-kecil ya dan saraf. Nah, kalau organ vital laki-laki kan ada sarafnya ya. Ada sarafnya, terus ada pembuluh darahnya kan, sehingga dia bisa membesar kan. Nah, kalau pembuluh darahnya terganggu, dia kan bisa membesar enggak bisa. Akhirnya apa? Lemas jadinya. Gitu. Nah, seperti kita lihat tadi, Alpha Meta dan Alphaspin itu melancarkan aliran darah. Kalau aliran darahnya lancar, melihat ada signal dari istrinya, nah langsung tegang ya, seperti itu. Yuk, kasih. Berarti masa jadi depan yang suram, boleh nambah silakan Bu Winda. Tambah sedikit. Jadi kalau udah permasalahan kayak begitu, minum Alpha Metanya pada saat malam tuh dikencengin, Mbak Yunita. Minimal kan biasa kan sehari 3 kali kan, pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Tapi kalau udah permasalahan kayak gitu, malamnya digenjotin minum Alpha Metanya minimal 2 sendok Mbak Yunita. Ya, dicepetin. Karena memang Alpha Meta ini kan dia nutrisi, ya. Kalau untuk diabetes sebenarnya kan tidak ada, jadi tidak ada jadi mau minum lebih banyak pun sebenarnya tidak apa-apa sebenarnya Alpha Meta ini karena nutrisi, tapi tetap di balancing ya seperti itu. Karena kan kita tahu Alpha Meta dari nutrisi, dari ekstrakuler beras merah Mbak Yutna seperti itu. Jadi nggak ada ininya ya ini harus sehari 3 kali nggak boleh lebih, nggak. Kalau Alpha Meta boleh lebih malahan, tidak ada patokannya. Kalau tadi ya minimal malamnya lebih banyak, mungkin 2 sendok atau 3 sendok pun tidak apa-apa ya, biar nambah lebih cepat aliran darahnya itu lebih ini ya. Benar ya Dokter Sugeng ya. Jadi sangat-sangat membantu secara alami ya teman-teman ya, karena kan dampaknya kalau pakai yang lain-lain kan takutnya jantungnya kalau nggak kuat kan bisa lewat juga. Jadi pakai yang alami teman-teman, benar nggak ya? Karena kembali lagi ini nutrisi alami. Ya semakin banyak semakin cepat kata dokter tadi membesar ya. Apa yang membesar ya kembali ke laptop. Oke, di sini ada sharing, ada pertanyaan. Nana Jung, Dok tadi ada bahas kalau minum Alpha Meta sebagai pengganti nasi ya. Tapi menurut pasien yang tidak kuat atau masih lapar itu gimana Dok solusinya?
Ya, pertama ya, alfa meta diminum dengan dosis air yang seperti sewajarnya, 200 cc ya. Kalau masih kurang ya 2 scoop alfa meta. Dan untuk pasien saya jalankan ini makanan yang lainnya, non karbo sama gula bebas. Jadi kalau makan sayur satu mangkok dihabiskan juga boleh. Terus makan ikan ya, ikan nila, ikan mas, ikan kakap 1 kilo sekali makan juga boleh, nggak apa-apa. Nah, terus tahu tempe juga bebas, nggak salah seperti itu. Nah, akhirnya apa? Pasien itu tidak kelaparan. Jadi seperti itu ya. Yang kita tahu ya, pernah saya sendiri ya, saya cek untuk gula darah ya, pada waktu puasa itu sekitar ya 115, 120 ya. Tapi sudah makan, di mana sebelumnya itu saya minum alfa meta dulu ya, terus saya makan nasi soto 1 mangkok besar itu ya, lumayan ya, langsung perut jadi kenyang ya. Nah, gula darahnya malah nggak tambah naik, malah jadi turun, jadi 95-an dan sampai 100. Jadi saya melihat, wah ini dahsyat. Jadi dia efek dari alfa meta mempunyai efek antiinflamasi dan bekerja di sitokainya itu menyebabkan gula darahnya juga bisa turun. Gitu. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ada ya. Ya. Silakan dokter, sorry. Jadi dengan konsep kita orang diabetes itu tidak ada yang kelaparan. Ya. Jadi hidup dinikmati, berdamai dengan gula darah, terus tetap tambah sehat ya. Itu ya. Oke, Pak Dokter Sugeng, ada nggak slide yang mau ditampilkan lagi untuk di-sharingkan buat teman-teman yang ada di live YouTube ini, Pak Dokter? Ini pembuluh darah yang di kaki ya, saya tampilkan aja. Kalau yang di kemaluan jangan ya, nanti malu semuanya ya. Tidak boleh ya, ditutupi aja. Ini khusus yang di kaki ya. Ini pasien saya yang istilahnya ini complicated sekali ya, tampil di awalnya. Ya. Ini yang sudah baikan nih, sudah bagus ini. Ya. Tampilkan kondisi dahsyatnya ya. Ini ya usianya cukup senior juga ya, 67 tahun. Ini kita lihat ya, sebelum pandemi ya, 18 September datang ke sini. Lihat aja ini ada gangguan aliran darah di sini. Dan di bawahnya ini ada nanah juga ya, rusak semuanya. Sampai tungkainya. Saya berikutnya kita perhatikan waktunya ya. 18 September, 2 hari kemudian ini habis. Kelihatan semuanya. Ini putih-putih ini salep ya, obat ya. Untuk melapisi supaya darah ini cukup lembab terus ya. Nah, ini urat-urat dari otot-ototnya kelihatan semuanya. Nah, ibu ini cukup kooperatif ya. Pada saat waktu datang, langsung saya tawarin alfa meta dan alfaspin. Nggak ada tawaran yang lainnya selain obat. Harus masuk. Kalau tanpa itu, saya lepas tangan, saya tidak tanggung jawab. Masalahnya, mau sembuh dalam waktu singkat tidak mungkin. Baik, berikutnya kita ikutin ya, 2 hari kemudian 1 Oktober ya, tadi 18 1 Oktober, lihat sudah merah-merah, dan ini masih tendonnya ini, uratnya ini yang di punggung kakinya tuh masih bagus ya, jadi tidak hitam. Saya berikutnya, nah ini 8 Oktober ya, seminggu lagi, nah sudah tambah merah lagi ya, dan tendonnya sudah mulai menutup. Nah ini 17 Oktober, jaringan sehat sudah mulai menutup ya, yang memang yang hitam-hitam ini tetap kita buang ya. Nah ini dahsyatnya pasien ini sempat saya pulangkan dan pasien ini istilahnya tidak dirawat di rumah. Jadi datang ke saya kondisinya kansanya itu basah. Akhirnya ya jadi kembali lagi nih yang tadi merah bagus jadi seperti gugur lagi seperti ini. Ya terinfeksi. Nah akhirnya nurut ya. Nah kita lihat berikutnya. Nah kita bersihkan ya. Slide berikutnya. Nah ini 28 November ya. Jadi tepat 2 bulan lebih ya sedikit. Nah sudah mulai tinggal sedikit untuk buka. Dan dahsyatnya ini jaringannya ini tumbuh bagus ya kulitnya. Slide berikutnya. Dan menutup rata. Jadi misalnya permukaan kulitnya yang tadi yang lobang tadi yang ada curam jadi dekoknya itu dia kembali rata dengan jaringan sekitarnya. Nah ini aliran darahnya bagus ya dengan alfaspin dan alfa meta. Kita bayangkan aja
luka di kaki seperti ini bagusnya, bayangkan di organ kita laki-laki, pasti ya bagus juga ya. Tapi jangan tampilkan sini ya gambarnya. Terus slide berikutnya. Dan selama perawatan pasien itu juga sempat mengalami stroke ya. Stroke pada saat itu juga. Ya. Jadi kita fokus di kaki, akhirnya kepalanya kena. Ya kan? Wah, berarti akhirnya kita harus pakai sistemik. Jadi semuanya dari atas sampai bawah. Ya kan? Akhirnya ya dibuat seperti itu. Jadi atas sampai bawah diterapi semuanya. Dan syukurnya tidak sampai 12 jam itu stroke-nya, lumpuhnya itu hilang. Lumpuhnya itu hilang. Akhirnya apa? Dokter anestesi yang di ICU yang merawat pasien ini mau tidak mau karena sudah melihat dengan di depan matanya sendiri, akhirnya dia percaya. Jadi di ICU kita ya, dokter anestesinya sudah memakai alat spin. Dia punya sendiri. Jadi setiap pasien diabetes yang habis saya rawat begitu, dia pakai alat spin terus. Terus ada stroke juga gitu dipakaikan semuanya. Dan reportnya ke saya, hasilnya bagus. Wow, dahsyat ya dokter ya. Jadi membantu ya, sangat-sangat membantu kerja para dokter juga nih, benar nggak ya? Seperti itu. Oke, di sini Pak Dokter Sugeng dan buat teman-teman yang lain yang hadir ya, di sini ada pertanyaan ya yang mungkin tidak sejalan dengan hari ini, tema hari ini ya, dengan diabetes. Nanti ke pengundangnya ya bisa tanyakan ya lebih lanjut seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut tentang ini ya, tentang bagaimana sih, ini ada tanya, bagaimana untuk order Alpha Meta ya, Alpha Meta, Vitomax dan Alphaspin itu sendiri, apakah bisa lewat online? Nah, di sini rananya Ibu Winda bisa share jelaskan ya. Ini juga ada pertanyaan, apa Alpha Meta harganya berapa ya? Oke, Bu Winda, boleh Bu Winda. Halo Bu Winda, ini ada pertanyaan Bu Winda. Gimana Mbak? Maaf tadi hilang sinyal, jadi masuk lagi tadi. Ini pertanyaannya, Alpha Meta harganya berapa? Dan apakah boleh beli secara online? Oh, oke, baik. Oke, bisa tampilkan slide-nya. Nah, untuk Alpha Meta sendiri ya, ini kita harganya resmi ya, teman-teman ya. Jadi kalau kami sarankan ya, untuk pembelian resminya itu langsung ke perusahaan kami ya. Nah, ini cabang kami yang di Jakarta ya. Jadi untuk cabang kita yang di Jakarta ya, kita sarankan lebih baik itu langsung transfernya ke perusahaan yang kami ya. Jadi biar nggak banyak, kan sekarang kan banyak orang online segala macam ya, takutnya ya dihindari. Kita harus menghindari yang tidak aslinya lah, yang segala macam yang tidak kita inginkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kami sarankan bisa teman-teman langsung transfer ke cabang kami yang di Jakarta ya. Ya ini ya, perusahaannya resmi PT JMOA Indonesia ya. Di Surabaya juga ya. Di cabang kita di Indonesia ada 2, Jakarta dan Surabaya. Kalau Surabaya langsung transfer ya, langsung transfer ke BCA dan Mandiri. Seperti itu yang kami sarankan ke teman-teman semua ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak ini ya, yang nggak kena dengan kita ya, seperti itu ya. Dan ini harga dalam segi Alpha Meta resminya kami itu harganya 1.232.000 harganya resminya ya. Nah, kenapa? Jadi Alpha Meta kalau kita tahu satu botol Alpha Meta itu kurang lebih isinya ya, kurang lebih 35 sendok kurang lebih ya. 1 sendok itu sama dengan 10 kg beras merah teman-teman ya. Kalau kita hitung-hitung angka kan banyak yang bilang, lumayan ya harganya ya. Tapi kita harus bandingkan dengan apa dulu Alpha Metanya ini. Paham ya? Kalau misalkan dibandingkan dengan beras merah, kita hitung angka. Kalau beras merah 1 kg berapa yo? Kurang lebih kan 20.000, kurang lebih ya sekilo. Kalau misalkan 10 kilo berarti 200.000, bener nggak? Nah, Alpha Meta ini 1 sendoknya saja ya, nggak usah pakai dimasak ya, nggak usah pakai ini lagi ya. Kalau kita makan 10 kg kan lumayan ya, bener nggak sehari? Tapi dengan Alpha Meta ini dengan simple aja 1 sendok itu pakai air hangat saja, sama dengan kita makan 10 kg beras merah teman-teman. Wow, termasuk ini dengan harga sangat-sangat terjangkau. Kenapa? Karena isinya kurang lebih 35 sendok, hitung angka. Berarti kalau misalkan dengan harga beras merah di luar sana, itu harganya harusnya ya, 1 botol itu 7 juta loh teman-teman. Benar nggak? Benar ya? Tapi dengan harga 1.232.000 itu sangat terjangkau.
tadi disaringkan Dokter Sugeng ya, saya melihat kakinya seperti itu flashback saya kembali dulu ya sebagai perawat ya, membantu dokter ngoperasi gitu, saya bilang, wow, itu sangat mengerikan teman-teman. Bandingkan dengan kalau misalkan kita jaga kesehatannya dengan minum Avameta dan Vitomax nanti ya, itu jauh lebih murah sebenarnya dibandingkan dengan harga kaki ya. Kalau udah kaki udah dipotong ya, dan terus kayak tadi vitalitas juga terganggu ya, itu lebih mahal sebenarnya dibandingkan dengan konsumsi Avameta. Benar nggak? Ya, terus ada lagi, nah Vitomax juga ya, Vitomax dengan harga kita per botolnya itu 3 botol ya, satu setnya itu kurang lebih 1.400.000. Nah banyak orang lumayan ya Pak, ayo kita bandingkan lagi ya dengan buah mangga, buah apel aja sekilo sudah berapa, benar nggak? Buah kiwi sekilo sudah berapa? Mau makan berapa kilogram, dihitung-hitung angka, yang di luaran sana ya itu jauh lebih mahal sebenarnya, benar nggak? Nah apalagi kalau orang diabetes kan tidak boleh makan yang buah yang ini ya, buah yang kayak mangga apa segala macam kan tidak boleh. Tapi kalau dengan Vitomax ini sudah langsung ekstraknya teman-teman. Ekstraknya, kalau ekstrak itu kan udah bagus banget nutrisinya semua. Paham ya teman-teman ya? Dan itu bagus banget. Minumnya juga lebih simple, tinggal tetes saja teman. Tetes. Ya, sekali minum ya, 10 tetes itu bagus menutrisikan sel-sel tubuh dalam tubuhnya kita, dan bagus banget kan untuk diabetes. Oke, next ada lagi. Nah, dan ini harga Alpaspin. Wow. Alpaspin ya 8.950.000. Makanya tadi ya di awal saya bilang hati-hati teman-teman ya. Jadi langsung ke perusahaannya kami dan dijamin pasti asli ya. Nah, Alpaspin ingat teman-teman ya, beli sekali untuk jangka panjang ya. Untuk kalau satu kan untuk melindungi sendiri. Tapi kalau misalkan untuk yang lebih bagus kan untuk melindungi satu keluarga, kita ada namanya Quantum ya, dan itu lebih bagus lagi. Jadi satu keluarga tercover. Nah, 8.950.000 ini kita beli sekali loh teman-teman ya, nggak berulang-ulang ya, dan itu multifungsi, bisa dipakai jangka panjang karena ini kan teknologi canggih Jerman. Seperti itu ya, dan ini bisa memproteksi tubuhnya kita. Ingat tadi flashback lagi ya dengan sharingnya Dokter Sugeng dengan kondisi kalau aliran darah orang diabetes dengan aliran darah yang tidak bagus ya, yang di kaki bisa menyebabkan seperti itu lukanya ya. Ayo kita bandingkan, kalau sudah dioperasi berapa harganya ya, ke dokter pasti lumayan mahal ya, belum nanti terapinya berapa bulan. Nah kalau dengan seperti nggak pakai Avameta, Vitomax ya, dan Alpaspin, saya yakin kaki yang seperti itu pasti diamputasi, benar nggak dokter? Harga kaki itu nggak, dengan harga 8 juta itu tidak senilai loh, benar ya Dokter Sugeng ya? Seperti itu ya dok ya? Betul. Ya betul. Ya, benar nggak Dokter Sugeng? Karena nah, dengan 3 bulan ya dok, karena saya juga pernah ngalami dokter, saya juga pernah home care ya dengan kondisi seperti itu lama sekali dokter, tidak menggunakan Avameta atau Alpaspin ya, itu dulu ya. Tapi dengan menggunakan ini jauh lebih cepat, lebih hemat, lebih terjangkau nanti ke depannya teman-teman. Apalagi kan tadi ya, dengan diabetes ini kan ibunya penyakit, pasti konsumsi obat seumur hidup. Orang juga pasti akan stres, kok nggak sembuh-sembuh konsumsi obat, kok nggak sembuh-sembuh, vitalitasnya kok nggak bangun-bangun kan, seperti itu. Bismillah, lillahi ta'ala ya, kita ambil cepat tindakan ya, kalau udah tahu informasi seperti ini ya, ambil tindakan cepat, jangan sampai ditunda lagi. Karena kalau ditunda, nama semakin tunda, aliran darah di dalam tubuh nambah lebih sakit, lebih nggak sehat lagi ya dok ya, karena kan itu akan merembet kemana-mana. Nah itu akan jauh lebih parah lagi nantinya. Nah kalau dengan Avameta konsumsilah minimal sehari 3 kali ya, rutin minimal dalam waktu 3 bulan. Vitomax juga sama, Alpaspin juga gunakan dengan semaksimal mungkin ya, dan nanti bisa konsultasi langsung ke praktisi kesehatan yang yang dibagikan sama teman-teman ya, untuk linknya ya, seperti itu. Nah, dan ada promo khusus hari ini. Apa promonya? Nanti teman-teman bisa hubungi praktisi kesehatannya masing-masing ya. Oke, seperti itu. Oke, Mbak Yunita, thank you Bu Linda. Wow. Jadi buat teman-teman secepatnya langsung kejar pengundangnya, praktisinya. Saran dari Yunita ya, cepat langsung minimal konsumsi Alpametanya pertolongan pertama ya, supaya membantu langsung cepat selnya, seperti itu. Kalau memang dananya berlebih, saran dari tadi Ibu Winda lengkapi keseluruhan, apalagi memproteksi juga ya.
Ya, kalau mau yang tadi bilang alat vitalnya kembali jadi bagus, semua aliran darahnya bagus ya, dan bagaimana proteksi setelah itu ya. Jadi lengkapi untuk semuanya ya. Oke, buat teman-teman ada nggak untuk para narasumbernya nah ya, narasumbernya pesan dan kesan pesan-pesan buat yang nonton hari ini dan buat siapapun nanti yang bagikan informasi live YouTube ini. Ada pesan nggak, Dokter Sugeng, Bu Indah, Bu Meli, dan Ibu Nevi? Ya, kalau dari saya sih ya, dari Bu Meli. Kalau dari saya ya, segera ya, jadi jangan ditunda lagi, jangan ditunda. Karena kita udah tahu tadi ya, diabetes, ibunya penyakit harus cepat segera diperbaiki sel-selnya ya, dari di pankreasnya biar nambah lebih sehat, tubuh juga nambah lebih sehat ya, dan semua nambah lebih sehat. Satu, jangan ditunda teman-teman ya. Kalau ada ready dana ya, diperjuangkan ya untuk terapi lengkapnya seperti itu. Itu dari saya Mbak Yunita. Oke, kalau dari saya boleh ya. Bagi yang sakit ya, yang hari ini dapat tantangan kesehatan diabetes, memang benar sudah jangan ditunda. Semakin lambat ditunda, semakin besar nanti biayanya. Nah, juga buat yang sehat harus dicegah mulai sekarang. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu dari saya, Bu Yunita, Mbak Yunita. Oke, Bu Meli ya, Bu Meli dari Rana yang udah kena ya. Mungkin dari Pak Dokter Sugeng dan Ibu Nevi. Untuk diabetes ya, sebaiknya kita cegah ya. Kita cegah jangan sampai kena diabetes. Karena kalau sudah kena diabetes, proses kerusakan tubuh itu jauh lebih cepat daripada orang normal. Meskipun gula darah kita normal, ya kita kena ya. Terus kemudian cara pencegahannya mulailah sejak dini. Meskipun ada keturunan diabetes, itu bisa dicegah. Karena faktor lingkungan itu yang berpengaruh besar sekali. Ya, kita harus mengatur pertama pola makan. Pola makan harus diatur ya. Pertama ya dari saran-saran juga para ahli, juga ahli diabetes juga, mereka menganjurkan makan yang bagus itu pagi yang paling banyak. Karena pagi kita butuh tenaga untuk bekerja. Ya. Nah, kalau siang tinggal separuh kan pekerjaannya, makanan porsinya dikurangi. Tapi yang dikurangi apa? Karbohidratnya yang dikurangi. Jadi sayur, daging nggak apa-apa ya. Terus ditambah lagi alfa meta biar kenyang. Terus kalau malam ya, nah ada yang menyarankan sebisa mungkin makan karbohidrat itu 1 atau 2 sendok aja. Yang lainnya yang non karbo. Nah, soal malam jangan makan terlalu larut malam. Jadi kita hindari habis makan tidur. Kalau habis makan tidur, gula darah yang karbohidrat yang diserap di usus dan ginjal itu larinya kemana? Akan merasa kerja dari sel pankreas kita untuk menyimpannya, merubahnya jadi gula yang disimpan. Itu menyebabkan lama-lama juga lemah ya. Dan berikutnya olahragalah. Olahraga, jangan olahraga yang main aerobik, fitness, di mana main tenis. Tidak, cukup yang murah-murah saja. Bangunlah pagi, jalan minimal 30 menit. 30 menit, lakukanlah seminggu 5 kali. Sudah lumayan, sudah 2,5 jam. Bisa membakar kalori kita dan melancarkan aliran darah ke anggota gerak tubuh kita, sehingga anggota gerak tubuh kita dilatih, dirangsang untuk menggunakan gula yang ada. Jadi pembakarannya, seperti tadi kan diabetes juga menyerang otot ya. Nah, itu ototnya dirangsang sebelum terjadi seperti itu. Ya. Terus kalau mau sehat semuanya, ya mau fresh ya, seperti yang saya rasakan ya, saya udah di atas kepala 5 ya. Kalau pegawai ini itu udah mau pensiun ya katanya ya. Nah, konsumsilah alfa meta ya. Jadi malam sebelum tidur 1 jam atau setengah jam konsumsilah alfa meta. Nah, sebelum tidur kencing dulu, saat tidur. Bangun pagi akan terasa badan lebih segar dari biasanya. Terima kasih. Wow, thank you ya sharing-sharingnya. Pantasan ya semuanya tambah awet muda. Pak Dokter Sugeng awet muda ya di usia
yang lanjut tapi semakin segar, kenceng. Bu Meli juga suaminya tambah sehat ya. Bu Winda juga semakin awet muda ya. Nah, buat teman-teman semua, nanti cepat kejar pengundangnya karena ada promo ya, ada promo khusus yang hadir malam hari ini. Tanyakan buat teman-teman yang hadir khusus malam hari ini, dapatkan promo khusus ya yang lagi perusahaan berikan. Dan kembali ingat, harus hanya transfer ke perusahaan, jadi dijamin keaslian produknya. Ya, transfer di luar itu kita nggak berani garansi ya. Jadi kalau barangnya palsu, tidak asli, ya kembali ke Anda masing-masing ya. Jadi transfer langsung ke perusahaan. Oke, itu saja teman-teman dari kami. Sampai ketemu di acara selanjutnya ya, di acara informasi kami yang selanjutnya. Oke, thank you. Oke, sorry, acara besok ya, Bu. Ya, acara besok. Ya, Pak Dokter. Itu salah satu komplikasi dari diabetes itu stroke. Oke, nah besok itu ada acaranya penyakit stroke dan Parkinson. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada teman relasi ya mau diundang, nanti tinggal bagikan linknya ya dan dapatkan bagaimana solusi penyembuhan alami ya dari konsepnya penyembuhan kita seperti itu ya. Oke, itu saja. Thank you banget Pak Dr. Sugeng Suparno, Ibu Winda dan Ibu Meli Natalia sama Ibu Neviani ya. Oke, sampai ketemu di acara kita selanjutnya. Thank you, selamat malam. Bye.